Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam firman Tuhan renungan harian kita untuk menghantar kita melakukan aktivitas kita. Marilah kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yunus pasal yang kedua. Ayat 7, demikian firman Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini adalah perkataan Nabi Yunus. Tentu kisah Nabi Yunus tidak asing lagi bagi kita. Dia adalah seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk memperingatkan orang-orang di Niniwe bahwa kota mereka akan dihancurkan jika mereka tidak bertobat. Orang-orang Niniwe adalah musuh bangsa Israel. Itu sebabnya Yunus tidak mau berkhotbah kepada mereka. Dia tahu jikalau dia memberitahukan pesan Tuhan kepada orang Niniwe, mereka akan bertobat dan Tuhan pasti tidak jadi menjatuhkan hukuman kepada mereka. Sebab Tuhan adalah panjang sabar dan maha pengampun. Sebab Tuhan lebih mengutamakan kasih-Nya dari penghukumannya. Yunus tidak mau orang-orang yang dibencinya tidak jadi menerima penghukuman. Tentu ini adalah sifat yang tidak baik juga. Dan Tuhan tidak menginginkannya. Seharusnya kita bersukacita dan bersyukur untuk kasih Allah yang dilimpahkan kepada orang-orang yang bertobat, sekalipun itu orang yang tidak kita sukai. Melalui hal ini juga Tuhan mengajarkan kita supaya berhenti untuk membenci, berhenti untuk bermusuhan, supaya kita saling menerima dan saling melengkapi dalam berbagai kekurangan. Yunus naik kapal untuk berlayar jauh dari Niniwe. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Ternyata yang terjadi tidak seperti yang dia pikirkan. Seseorang tidak akan pernah bisa lari atau bersembunyi dari Tuhan. Dimanapun kita, kemanapun, dalam situasi yang bagaimanapun, Tuhan tahu semuanya. Ketidaktaatan kepada Tuhan, lari dari Tuhan, inilah yang mengakibatkan Yunus merasakan letih dan lesu. Ketika dia menentukan jalannya sendiri, bukan kebahagiaan yang dia terima, bukan sejahtera. Sebaliknya dia letih lesu, kehilangan arah, berbeban berat. Hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita. Tidak akan ada sejahtera. Kita akan merasa letih lesu ketika kita tidak taat dengan perintah Tuhan. Ketika kita lari, bersembunyi dari hadapan Tuhan. Sebab tidak ada tempat yang aman dan nyaman bagi kita. Yang ada bukan penyelesaian masalah, tetapi semakin banyak masalah, letih dan lesu. Yunus segera menyadari perbuatannya dan dia mengingat Tuhan. Datang kepadanya dan berdoa. Tuhan telah menegur kesombongan Yunus dan Yunus bertobat. Dia mempersembahkan korban syukur dan pujian, sekaligus membaharui komitmen pada Tuhan untuk menggenapi rencananya bagi penduduk Niniwe. Dia menyadari bahwa harus taat kepada Tuhan Allah. Hal yang sama harus kita lakukan saat ini. Dengan segala keberadaan hidup kita, pekerjaan kita, tetaplah setia di jalan Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan menyimpang atau menjauh dari Tuhan. Itu yang mengakibatkan kita menderita, susah, letih dan lesu. Sebaliknya hidup di jalan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, itu yang akan memberikan kekuatan dan kelegaan. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan menganggap rencanamu, cara pandangmu yang benar. Kebenaran hanya ada di dalam Tuhan dan itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bersegera datang berdoa kepada Tuhan. Berbalik, mau melakukan perintah Tuhan. Di sana kita akan merasa tenang, lega, dipulihkan.
Dan itu juga menjadi undangan Tuhan yang disampaikan dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.